Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Yesus Gembala. Mari kita ikuti ibadah virtual hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini hingga saat ini. Tuhan, sertai jalannya ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tak lupa Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Jamah hati kami, basuh roh kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersemayam dalam terang yang tak tertandingi. Dia berkuasa, satu-satunya penakluk maut, dan bagi Dia kemuliaan sampai selamanya, dan bagi Dia Raja di atas segala raja, segala puji sembah ku naikkan bagi Dia, hormat serta syukur kuasanya kekal. Ku angkat tanganku memuji namanya. Haleluya, haleluya. Demi Kami Tuhan. Dia bersemayam dalam terang yang tak tertandingi. Dia berkuasa, satu-satunya penakluk maut, dan bagi Dia kemuliaan sampai selamanya, dan bagi Dia Raja di atas segala raja, segala puji sembah ku naikkan bagi Dia, hormat serta syukur kuasanya kekal. Ku angkat tanganku memuji namanya. Haleluya, haleluya. Oh, I worship you, haleluya. Kami sembah kami, segala hormat syukur bagi nama-Mu.
berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia telah bangkit bagi kita semua. Amin. Mari angkat suaramu, sama-sama katakan. Meski ditabur dalam hina, Engkau bangkit mulia. Kutuk dosa telah dipatahkan, belenggu hidupku dihancurkan. Hai maut, mana sengatmu, tak kuasa di hidupku. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu, ku saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Meski ditabur dalam hina, Engkau bangkit mulia. Kutuk dosa telah dipatahkan, belenggu hidupku dihancurkan. Hai maut, mana sengatmu, tak kuasa di hidupku. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu, ku saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Amin. Mari puji Tuhan lebih lagi, sebab Dialah tanda harapan bagi kita semua. Segala kutuk dan dosa telah dipatahkannya. Mari kita bersorak-sorai, bersukacita lebih lagi bersamanya. Amin. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu, ku saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Ku saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. Begitu besar kasih Allah pada dunia, Dia berikan putranya tunggal. Bagi mereka yang percaya, tiada binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal.
menyaksikan pujian ini dengan penuh sukacita, sebab dialah terang yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Begitu besar kasih Allah pada manusia, Dia relakan putranya tunggal. Bagi kita yang percaya, tiada binasa, melainkan dapat keselamatan. Ku percaya, Yesus anak manusia, terang telah datang ke dunia, halau kegelapannya. Ku percaya, Bapa utus anaknya untuk nyatakan kabar senang, juru selamat dunia. Sungguh besar kasih Tuhan kepadaku, diberikannya Yesus Tuhan menebusku. oh Yesus Tuhan, terang dunia, Kau Allahku, Juru selamat, Kau ku sembah, Kau Rajaku. oh ku percaya, Yesus anak manusia, Terang telah datang ke dunia, halau kegelapannya. Ku percaya, Bapa utus anaknya untuk nyatakan kabar senang, juru selamat dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Pada tahun 2021 ini kita punya satu tema, yaitu Tahun Penyertaan Ilahi. Kita percaya bahwa tahun ini kita disertai Tuhan dengan luar biasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan kita. Dan pada kesempatan kali ini mari kita berdoa untuk firman Tuhan, siapkan hati kita. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu terlebih dahulu dengan urapan yang berasal dari Roh-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh diberi hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Berkati juga setiap umat-Mu, setiap murid-Mu yang sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
biarlah Engkau pakai, Engkau urapi kami, jagai hati kami, beri kami hati seperti tanah yang subur, sehingga kami boleh menyimak, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai melangkah menjadi besar. Kita percaya bahwa setiap kita melangkah bersama Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama Dia untuk kemuliaannya. Dan mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21 dituliskan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini ada sebuah hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan mengenai Tuhan yang pergi keluar kota dan pada waktu itu memberikan hamba-hambanya sebagian dari hartanya. Ada hamba yang diberi 5 talenta, ada hamba yang diberi 2 talenta, dan ada hamba yang diberi 1 talenta. Di sini kita boleh belajar. Tuhan memberikan setiap kita hamba-hambanya itu diberi talenta masing-masing. Apakah talenta itu? Talenta adalah sebuah jumlah uang pada masa itu, dan jumlah uang itu adalah bukan uang yang sedikit. Karena 1 talenta itu bercerita mengenai 10.000 dinar. Tuhan Yesus di perumpamaan yang lain mengenai upah 1 hari adalah 1 dinar. Sehingga kalau kita hitung 1 talenta 10.000 dinar, artinya 1 talenta itu bisa digunakan untuk hidup selama 27 tahun lebih. Nah, di sini kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kita boleh menghargai setiap talenta, setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin tidak dibekali dengan talenta oleh Tuhan kita. Setiap kita pasti dibekali dengan talenta. Mari kita baca, bagaimanakah kita ini boleh mengembangkan diri, kita ini boleh melangkah menjadi besar. Bagaimana kita yang tadinya dipercaya dengan sebuah talenta yang mungkin tidak begitu banyak, tetapi kita mau menjadikan apa yang ada dalam kehidupan kita ini dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Di sini kita belajar yang pertama adalah mengenai kesetiaan. Mari kita baca dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-16 dan 17. Katakan demikian. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, juga beroleh laba 2 talenta. Di sini kita boleh melihat bagaimana kesetiaan 2 hamba yang ada ini, yang diberi 5 talenta dan 2 talenta. Hamba yang diberi 5 talenta ini menjalankan talentanya dan memperoleh 5 talenta kembali. Jadi dia memiliki 10 talenta. Hamba yang diberi 2 talenta, dia mendapatkan tambahan 2 talenta sehingga dia mempunyai total 4 talenta. Di mana di sini adalah mengenai bagaimana kita menjalankan peran kita di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan setia. Orang yang setia adalah orang yang rutin melakukan meskipun belum melihat hasilnya. Satu kali ada orang yang melihat satu tayangan, pengen punya otot yang bagus, kemudian pengen punya badan yang ramping, kemudian pada waktu dia melihat itu, dia melihat iklan. Iklan ini menggambarkan seorang yang minum sebuah obat dan kemudian dia menjadi kurus dan badannya itu menjadi berotot. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu si orang ini tergiur, wah aku beli obat itu aja supaya badanku tambah kurus dan ototku terbentuk. Dan kemudian saat orang ini membeli obat itu dan meminumnya, yang terjadi adalah orang ini tidak mengalami perubahan dalam tubuhnya. Kenapa? Untuk membuat badan yang langsing dan otot yang cukup untuk terlihat bagus, itu dibutuhkan satu usaha. Dan usaha ini bukanlah dengan cara olahraga 1 kali kemudian ototnya jadi gede. Tidak makan 1 kali kemudian badannya jadi kurus. Enggak, tetapi dibutuhkan sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan yang setia dilakukan dalam sebuah periode waktu meskipun hasilnya belum nampak. Bagaimanakah orang yang bisa membuat satu hasil dengan badan yang bagus, otot yang kekar, adalah dengan dia menjaga pola makannya, dia memberikan tubuhnya ini sebuah olahraga yang rutin,
Dan dalam periode waktu tertentu setelah dia setia melakukannya, dia mendapatkan hasil yang dia gambarkan. Bukan dengan cara minum obat. Di sini kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan rohani kita pun juga demikian. Kita pengen kerohanian yang sehat, tetapi kita nggak mau setia baca Alkitab. Kita pengen kerohanian yang kuat, tetapi kita tidak mau berdoa kepada Tuhan. Kita pengennya adalah ikut sekali ibadah, punya jam doa yang kuat, punya sebuah karakter yang kuat, punya pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Tidak bisa dengan sekali ibadah saja, tetapi itu harus dibangun dengan sebuah kesetiaan. Karena apa? Karena dalam membangun kerohanian yang kuat itu dibutuhkan periode waktu di mana kita ini harus diuji. Orang yang di dalam kehidupan rohaninya mau kuat, dia harus setia baca Alkitab. Orang yang mau dekat dengan Tuhan, dia harus setia berdoa. Orang yang mau mengenal Tuhan, dia harus setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Disinilah kita belajar mengenai kesetiaan. Hal yang kedua adalah mengenai tanggung jawab. Tadi sudah dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat 21 bahwa orang yang setia dengan perkara kecil akan diberi tanggung jawab perkara yang besar. Tanggung jawab bercerita mengenai kehidupan personal kita, menjaga tanpa melihat, memperdulikan lingkungan sekitar maupun orang lain. Matius pasal 25 ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Di sini kita melihat bagaimana orang yang tidak punya tanggung jawab. Seorang hamba yang diberi 1 talenta, dia justru menyembunyikan talentanya, mengubur talentanya, tidak memakainya, tidak mengembangkannya, tetapi justru dia tidak melakukan apa-apa. Di sini kita yang setia pada apa yang kita miliki, bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan, akan dipercaya tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu Saudara, jangan di dalam kehidupan kita ini membanding-bandingkan dengan orang lain. Tanggung jawab itu bercerita personal to personal, pribadi lepas pribadi. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara itu kerjakan bukan urusan orang lain. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi bukan perkara orang lain, tapi perkara Bapak Ibu sendiri. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, saat kita tanggung jawab sama kehidupan kita akan menerima ganjarannya. Seorang pencuri, dia akan dihukum. Seorang yang rajin, dia akan mendapatkan hasil kerja yang bagus. Seorang yang kerja keras, dia akan melihat apa yang sudah ditanamnya menghasilkan sesuatu di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat bagaimana tanggung jawab pribadi ini penting sekali, maka kita harus menjaga kita ini bertanggung jawab terhadap kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai keadaan melunturkan tanggung jawab kita. Jangan sampai situasi membuat kita lupa sama tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita di dalam kerohanian kita juga ada. Kita bertanggung jawab atas jam doa pribadi kita. Kita bertanggung jawab atas jam baca Alkitab kita. Kita bertanggung jawab atas perilaku sikap kita terhadap orang lain. Jangan karena situasi kemudian kita lupa jam doa kita. Kita lupa jam baca Alkitab kita. Kita lupa akan bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa orang seringkali tidak bisa melangkah menjadi besar? Karena dia menolak melangkah. Hal yang ketiga inilah yang ingin saya bahas, supaya kita ini jangan menolak untuk melangkah. Matius pasal 25 ayat 24 dikatakan demikian. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Di sini kita lihat, satu orang yang tadi yang diberi 1 talenta, dia menyepelekan apa yang dimilikinya. Dia tidak mengembangkan apa yang ada padanya. Sehingga dia membuat tuannya marah. Dalam kehidupan kita bisa juga membuat Tuhan itu tidak menyukai kita. Kenapa? Karena kita membuang kehidupan kita. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, mengapa orang ini menolak melangkah? Yang pertama adalah mengenai kemalasan.
Dikatakan, hai hamba yang malas, kamu tidak mau menjalankan talentamu yang satu itu. Kenapa dalam kehidupan kita ini tidak mau berusaha dengan baik? Kenapa meskipun apa yang kita miliki ini tidak sebanyak orang lain, kita tetap dituntut untuk setia dan bertanggung jawab. Kemalasan menjadikan kita tidak berkembang. Orang yang malas adalah orang yang tidak mau mengembangkan apa yang dimilikinya. Orang yang malas adalah orang yang sukanya lihat apa yang ada pada orang lain. Dan dia mengagumi apa yang ada pada orang lain. Tetapi dia tidak mau mencari apa yang ada dalam dirinya sendiri untuk dikembangkan. Orang yang malas cenderung melihat tanpa melakukan apa yang harus dilakukannya. Kehidupan kita jangan menjadi orang yang malas. Karena dikatakan hamba yang tadi, yang punya satu talenta, yang dia lakukan adalah dia menyembunyikan talentanya, dia menanam talentanya, dan kemudian saat tuannya datang diberikanlah talenta yang tadi. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menghambur-hamburkan talenta kita ditanam begitu saja. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, sehingga kita tidak menghasilkan apapun dalam kehidupan ini. Hal yang kedua yang membuat kita tidak bisa melangkah adalah terlalu banyak alasan. Karena orang yang malas dia cenderung punya alasan banyak untuk melegalisasi apa itu kemalasannya. Mungkin begini, aku gak melakukan apa-apa karena aku gak punya apa-apa. Tuh lihat si dia diberi Tuhan macam-macam. Tuh lihat yang di sana. Tuhan memberikan sebuah peluang, Tuhan memberikan banyak hal kepada dia. Tetapi Tuhan tidak berikan apa-apa sama saya. Sehingga saya gak perlu lakukan apa-apa. Tuh lihat yang di sana. Wih, hidupnya enak banget. Semua peluangnya ada. Semua yang dilakukannya pasti berhasil. Apapun yang dilakukan, Tuhan pasti berkati. Nah aku gak punya talenta, aku gak punya ini, aku gak punya itu. Dan kemudian banyak alasan yang dikemukakan sehingga orang ini tidak melangkah. Kalau orang dalam kehidupan terlalu banyak alasan dan tidak melangkah, dia tidak akan melakukan apa-apa dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga, orang menolak melangkah. Karena apa? Karena dia gak punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan pasti dia akan diam saja. Sebagai contoh begini, ada orang yang ingin makan, kemudian dia ingin makan keluar. Saat dia belum punya tujuan tempat makan, dia akan duduk diam dulu. Sampai dia punya tujuan, oh aku mau makan di tempat makan A. Kemudian saat dia berjalan, dia punya tujuan tempat makan A, dia akan mulai melangkahkan kakinya dan kemudian dia akan menuju ke tempat tersebut. Nah di sini kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak punya tujuan, maka kita nggak akan melangkah. Kalau kita nggak ngerti tujuan kita akan diam saja. Banyak orang di dalam kehidupan ini nggak ngerti tujuannya. Banyak orang dalam kehidupannya ini tujuannya bisa saja adalah berdiam diri. Karena dia nggak tahu bagaimana cara mencari tujuannya. Di sini kita melihat orang yang tidak mengenal tujuannya akan tidak bisa melangkah. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, tujuan itu penting sekali. Tuhan menciptakan kita, memberi kita talenta, pasti ada maksud dan tujuannya. Tuhan menghadirkan kita di bumi ini, pasti ada yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Tidak mungkin apa yang ada di dalam kehidupan kita ini tidak berguna semuanya. Tuhan pasti berikan sesuatu yang berguna kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa orang yang tidak tahu tujuannya, maka dia akan kehilangan arahnya. Orang yang kehilangan arahnya, dia tidak akan pernah mau melangkah. Tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk berbahagia bersama Tuhan. Hal yang keempat adalah berbahagia. Karena di dalam Matius pasal 25 ayat 21 tadi dikatakan, hai hambaku yang setia, ayo masuk dalam hadiratku, berbahagia bersama aku. Di sini kita melihat bahwa tujuan hidup kita adalah melakukan semuanya dengan setia, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab dan masuk kepada kebahagiaan bersama Tuhan. Tujuannya apa? Berbahagia bersama Tuhan. Siapakah orang yang berbahagia? Lukas pasal 11 ayat 28 mengatakan demikian. Tetapi berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di sini kita melihat siapa sih yang berbahagia?
Orang yang berbahagia, orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang memeliharanya. Bagaimana cara memelihara firman Tuhan? Dengan melakukannya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita mau berbahagia, pasang telinga kita untuk firman Tuhan. Pasang hati kita untuk mengerti firman Tuhan. Dan saat kita mau berbahagia, apa yang kita dengar, kita renungkan, kita perhatikan untuk kita lakukan. Supaya kehidupan kita ini jadi berkat bagi orang lain. Dan saat kita berbahagia, apa itu berbahagia? Mengerti kehendak dan maksud tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang mungkin, Pak, bagaimana caranya mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Caranya adalah mudah sekali. Kalau kita tahu bagaimana kita melihat kehidupan kita ke dalam, kita kesampingkan semua yang ada di samping kita, yaitu situasi, kondisi, apa yang kita lihat dalam orang lain. Tetapi kita justru mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, ini aku. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bimbing aku, pimpin aku. Penyertaan Tuhan itu membimbing orang yang tadinya terbelenggu, dibebaskan menjadi seorang yang besar. Bangsa Israel, bangsa yang dibelenggu oleh Mesir, dia kehilangan jati dirinya saat dia melihat siapa dirinya, dan Tuhan membebaskan bangsa Israel. Dia menjadi bangsa yang besar. Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan membuat kita tahu tujuan hidup kita. Jangan terlalu pusing memikirkan bagaimana tujuan hidup saya. Apa yang ada di hadapanmu, lakukanlah dengan setia. Apa yang ada di dalam setiap kita bisa lakukan. Perkara itu besar, perkara itu kecil, setialah, lakukanlah. Dan jangan banyak alasan, jangan malas. Tetapi kita tahu tujuan kita adalah masuk kebahagiaan bersama Tuhan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, bangunlah kesetiaan, bangunlah tanggung jawab pribadi kita untuk melangkah menuju perkara yang lebih besar. Kita percaya bahwa Tuhan itu mencari orang yang setia untuk diberi tanggung jawab perkara yang besar. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang setia, yang mau melakukan dengan segenap hati perintah Tuhan, akan dipercaya dengan perkara yang besar. Dan sebentar kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Kami boleh belajar mengenai firman-Mu, kami boleh diperlengkapi dengan firman-Mu. Kami ingin setia, kami ingin bertanggung jawab Tuhan. Kami tidak mau malas lagi, kami tidak mau beralasan banyak. Kami mau tahu tujuan hidup kami Tuhan. Oleh karena itu pimpin kami, bimbing kami sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan bersama-Mu Tuhan. Bimbing kami menjadi umat-Mu yang setia. Makasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita terima doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, untuk menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat rahmat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan hiburan kekal dari Roh Kudus di dalam kehidupanmu sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Mulai bulan depan kita akan adakan perjamuan kudus dari rumah. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan roti dalam bentuk apapun itu, dan minuman boleh berupa sirup anggur, boleh berupa anggur, teh, ataupun air putih Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita boleh memaknai kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita boleh dikuatkan dan dituntun selalu dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita tetap jaga kesehatan kita tetap setia melakukan perkara bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.